Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang diberikan oleh guru-guru kalian ya. Oke, pada hari ini ya kita membahas tentang pengolahan data ya. Apa sih itu data ya? Tentu data seringkali kalian dengar katanya ya. Data, 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 dan data. Harus ada data, jelas ya. Semua harus ada data. Tapi tahukah kalian apa itu data ya kan? Oke, untuk mempersingkat waktu ya langsung saja kita membahas tentang pengolahan data ya. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian data ya kan? Oke, pada dasarnya data merupakan keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut, ya. Setelah diolah melalui penelitian atau percobaan, suatu data dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti suatu database, informasi, bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu ya. Dalam bidang komputer sendiri, Anda pasti tidak asing dengan namanya database ataupun juga software pengolah data. Apabila dalam lingkungan penelitian sudah menjadi hal yang wajib bahwa tiap-tiap penelitian tersebut terlebih dahulu harus mencari data dengan melakukan observasi atau pengamatan sebelum dikaji secara lebih lanjut dan akhirnya akan diperoleh hasil penelitian. Hal tersebut juga sering dijumpai dalam bidang pendidikan seperti pembuatan jurnal maupun skripsi ya. Pasti nanti kalau kalian ya selesai SMA ya, mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pasti kalian menganalisis yang namanya data. Jadi data itu ya hasil pengamatan atau observasi yang kalian dapatkan di lapangan. Itulah yang disebut dengan data ya. Oke, saya rasa pengertian data sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke fungsi data. Mungkin istilah data tersebut lebih banyak didengar dalam bidang komputer maupun penelitian. Namun pada dasarnya hampir di segala macam aspek kehidupan itu membutuhkan apa yang dinamakan dengan data ya. Bagi para peneliti, sebuah data itu dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitiannya ya. Jadi dalam sebuah penelitian ya yang nanti kalian akan rasakan di pendidikan tingkat atas ya, kalian harus ya istilahnya harus mendapatkan yang namanya data melalui penelitian ya. Dalam menggunakan bidang komputer tersebut juga hampir selalu melibatkan suatu data yang kemudian diolah untuk dapat memecahkan masalah. Jadi data inilah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang nantinya kalian angkat ya menjadi masalah. Dengan melihat hal di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa data ini memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, fungsi data untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan suatu masalah ya. Jadi untuk memecahkan suatu masalah ya, data inilah yang menjadi solusi terbaik ya. Kalau tidak ada data, maka masalah tersebut tidak akan dapat diselesaikan ya kan. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah kalian harus mempunyai yang namanya data ya. Oke, yang kedua dapat dijadikan juga sebagai dasar suatu perancangan atau penelitian ya. Penelitian kalian harus mempunyai yang namanya data. Dan yang ketiga dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas ya.
Dan yang keempat, data ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ya. Itulah yang disebut dengan fungsi data ya. Ada 4. Yang pertama, untuk membuat keputusan terbaik dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, dapat dijadikan juga sebagai dasar suatu perancangan atau penelitian. Dan yang ketiga, dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan yang terakhir, data ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ya. Oke, kita lanjutkan jenis-jenis data ya. Data hampir ada di segala macam aspek kehidupan, maka tidak mengherankan bahwa data ini dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Terdapat banyak parameter pengelompokan data ini, namun kebanyakan mungkin dikelompokkan dengan berdasarkan sifatnya. Dengan berdasarkan sumber atau data, sumber atau dari mana data itu berasal. Dengan berdasarkan waktu pengambilan dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan mengenai jenis data tersebut ya. Oke, yang pertama, jenis-jenis data berdasarkan sumbernya ya. Sebelumnya kita menyinggung bahwa suatu data itu diperoleh dari cara memperoleh yang berbeda. Perbedaan sumber tersebut juga dapat mengelompokkan data tersebut menjadi beberapa jenis, yaitu data primer dan data sekunder ya. Data primer atau data asli ini didapat dari sumber-sumber tertentu yang didapatkan dari objek penelitian. Data sekunder atau data tambahan ini sendiri biasanya diperoleh dari sumber-sumber terdahulu seperti buku dan jurnal ya. Jadi data primer atau data sekunder ya, saya ulang ya. Data primer atau data sekunder atau data asli ini dapat didapatkan dari sumber-sumber tertentu ya, yang didapatkan dari objek penelitian. Data sekunder atau data tambahan ini sendiri biasa diperoleh dari sumber-sumber terdahulu seperti buku, jurnal, dan sebagainya ya. Itu berdasarkan sumbernya. Oke, yang kedua, berdasarkan sifat-sifatnya. Suatu data juga dapat dibedakan dengan berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu data kualitatif dan kuantitatif ya. Data kualitatif biasanya banyak dijumpai di dalam berbagai bentuk pernyataan verbal, gambar ataupun simbol ya. Dan data kuantitatif lebih mengarah kepada pernyataan dengan cara terbilang atau angka ya. Oke, saya ulang kembali ya. Berdasarkan sifat-sifatnya, suatu data juga dapat dibedakan dengan berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif biasanya banyak dijumpai di dalam berbagai bentuk pernyataan verbal, gambar, ataupun simbol. Dan data kuantitatif lebih mengarah kepada pernyataan dengan cara terbilang ataupun angka, ya, terbilangan atau bilangan ya, bilangan atau angka. Oke, yang C berdasarkan waktu pengambilannya. Selanjutnya, suatu data juga dapat dikelompokkan dengan berdasarkan waktu pengambilan atau pengumpulannya. Terdapat jenis data yang dikumpulkan dengan secara berkala dan data cross-section. Data berkala ini dapat kita temukan dalam kegiatan atau aktivitas survei penduduk, misalnya data kebutuhan penduduk dalam setahun terakhir, ya, atau istilahnya sensus penduduk ya. Oke, data cross-section atau data yang terkumpul pada waktu tertentu ini, contohnya data hasil ujian siswa yang diperoleh setelah ujian itu selesai dilaksanakan ya. Jadi ada 3 jenis-jenis data ya, berdasarkan sumbernya ya, berdasarkan sifat-sifatnya, dan berdasarkan waktu pengambilannya ya. Tinggal kalian baca ulang ya tentang materi data ini. Jadi nanti ya pasti kalian menemukan yang namanya data. Tinggal kalian pisahkan lagi, apakah data itu berdasarkan sumbernya atau berdasarkan sifat-sifatnya atau bahkan berdasarkan waktu pengambilannya ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan poin A, B, dan C ya. Oke,
materi kita sudah selesai ya. Memang sedikit, tapi saya yakin materi ini cukup jelas dan mudah untuk dipahami ya, mudah-mudahan. Kalau seandainya masih kurang jelas apa itu data, apa itu ya data kualitatif, kuantitatif dan sebagainya, silakan kalian WA di grup ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian ya. Oke, karena materi kita sudah selesai ya, materi kita sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga.